terus berubah. Kini, era digitalisasi terus berkembang dan mulai mengubah kebiasaan dalam bekerja dan juga berinteraksi. Dunia sedang mengalami perubahan yang semakin kuat. Saat ini, realitas virtual dan metaverse bukan hanya plot novel fiksi ilmiah saja, namun sudah menjadi perspektif terdekat dari masyarakat. Beberapa perusahaan sudah menerapkan teknologi dalam pekerjaan mereka. Misalnya, Anda dapat mengikuti tur virtual hotel dan memilih kamar untuk menginap. Dan juga, Anda bisa mengikuti tur virtual pengembang real estate dalam memilih sebuah unit properti seperti tanah atau rumah yang ingin Anda miliki. Masa depan akan muncul dalam dunia virtual, di mana orang akan bisa bertemu, berinteraksi, berbisnis, dan melakukan hal-hal biasa yang dilakukan di dunia nyata, yang akan dilakukan di dunia virtual ke depannya. Mari membangun bisnis di era teknologi sebagai solusi keuangan di era digitalisasi. Profil CEO Metaverse itu sendiri yaitu adalah Mr. Lado dari Rusia. Beliau adalah seorang jenius dari Rusia yang telah menciptakan sebuah ekosistem penghasil kripto yang dapat dijalankan semua kalangan, kapanpun dan dimanapun. Ya, karena ini sudah tahun kedua, jadi jatuhnya bukan lagi peluang ya, tapi memang sudah terbukti ya. Sudah banyak top leader ya, yang bahkan lahir dari latar belakang yang harusnya menginspirasi banyak orang ya. Ada tukang jahit, ada mantan kuli bangunan ya, ada tukang servis AC, tukang nasi uduk. Ya, terus ada juga tukang antar gas LPG, bahkan ada cukup banyak juga yang nggak lulus SD, yang nggak lulus sekolah kayak gitu ya. Terbukti sudah bisa menghasilkan ratusan juta, bahkan udah sampai ada yang sudah menghasilkan miliaran. Ya. Dalam 2 tahun fokus jalanin proyek ini. Nah, bicara menjalankan sebuah proyek ya, kita harus tahu plus dan minusnya ya. Nggak adil rasanya kalau kita bicara plusnya aja. Dan mulai dari plusnya, Metaverse ini adalah tren baru berbisnis online yang memungkinkan bagi hasil tanpa perlu proses withdraw ataupun WD. Nah, ini dahsyat ya. Jadi ini adalah sistem pertama di dunia yang memungkinkan kita bisnis itu nggak perlu pakai WD-WD. Jadi hasil otomatis masuk ke rekening kripto pribadi Anda tanpa Anda perlu mengajukan pencairan komisi, tanpa perlu mengajukan apapun ke Metaverse ya. Itu instan komisinya dibayar ketika terjadi transaksi yang dimana itu adalah hak Anda. Dan memungkinkan dengan 1 kali pembelian produk digitalnya dapat menghasilkan hasil yang tidak terbatas. Nah, ini dahsyatnya lagi ya. Jadi kalau misalkan kita berkutat di dunia fisik ya, misalkan kayak saya dulu berkutat di dunia properti konvensional, jual beli tanah, ketika terjual saya harus cari lokasi baru lagi, cek-cek lokasi lagi, cek-cek legalitas, jangan sampai ketemu sama mediator yang nggak benar, dan lain-lain segala macam ya. Karena prosesnya cukup banyak, itu butuh waktu misalnya 2-3 bulan sampai siap dijual lagi. Begitu terjual, sold out lagi. Ya, tapi di sini Anda cukup beli 1 kali, ya lalu Anda bisa jual berkali-kali tanpa batas ya, tanpa perlu ribet-ribet masalah lokasi survei, semua ada di genggaman kita. Alat bisnis tersebut untuk menghasilkan dolar ya sebesar yang Anda inginkan ya. Nah, serta pasar yang masih sangat luas, belum sampai 1% masyarakat di dunia yang sudah mengetahui peluang ini. Jadi dari total penduduk dunia yang 8 miliar, ini baru sekitar 2 jutaan yang terdaftar. Jadi di Indonesia aja yang 280 juta jiwa, itu masih belum sampai 1%. Jadi peluangnya gede banget ya, ini masih masuk kategori low ocean, ataupun bisnis yang masih peluangnya gede banget, belum banyak orang yang paham, belum banyak pesaingnya, oke? Nah, bicara minusnya, karena Metaverse ini adalah sebuah inovasi baru, tentu saja edukasi menjadi tantangan utama bagaimana semua kalangan, segala profesi, segala usia, dan orang-orang awam khususnya dapat memahami peluang ini. Nah, dasarnya peluang ini bahkan cukup banyak juga ya member-member di Metaverse khususnya yang bisa closing ketika belum paham ya, karena kami support system itu sudah membuat ya simpelnya bisnis yang tidak mudah dipahami ini tapi semudah update status ya, karena kami setiap hari sudah ada tim yang akan nge-share bahan promosi baru setiap hari. Dari simpelnya kita kayak tinggal copy paste aja, Anda Bapak Ibu sekalian tinggal salin dan tempel, tinggal teruskan baik itu status WhatsApp ataupun sosmed yang Anda miliki ya. Oke, kita lanjut ya. Bicara perubahan era bisnis ya, menciptakan tren bisnis masa depan. Sebelumnya, dunia hanya memiliki satu peluang bisnis, yaitu di dunia sentral.
di mana ada satu platform ataupun perusahaan yang mengontrol penuh masuk dan keluarnya suatu transaksi dalam ekosistem bisnisnya, sehingga selengkap apapun legalitasnya, kantor-kantor yang jelas, dan bahkan owner yang jelas dan bisa ditemui, hal itu hanya untuk meminimalisir risiko. Karena amanah tidak ada yang tahu pastinya. Nah, Metaverse ini berjalan di Web 3.0, bahkan di skema pemasarannya, bagi hasil dilakukan oleh smart contract yang ditanamkan di blockchain dan berjalan di atas blockchain, sehingga algoritma aturannya bersifat kekal, tidak bisa diedit apalagi dihapus, bahkan oleh kreditornya sendiri ya. Jadi bahkan oleh Mr. Ladunya sendiri itu nggak bisa diedit. Jadi kalau Anda ingin memiliki sebuah bisnis yang terhindar dari perubahan kebijakan bagi hasil ya, nah, Metaverse ini adalah salah satu pilihan yang mungkin bisa jadi terbaik ya, karena ini adalah sistem pola bagi hasil yang kekal yang pertama ya teman-teman ya. Jadi nggak ada perubahan bagi hasil, nggak ada misalkan yang tadinya harus ada belanja pribadi, tidak ada belanja pribadi tiba-tiba jadi ada, dan lain-lain segala macam. Ya, jadi sesuai dengan marketing plan-nya. Nah, buat gambaran terkait ngomongin bisnis sentral dan bisnis desentral, nah ini gambarannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Selama ini peluang kita itu hanya ada di bisnis sentral, yang dimana bagi hasilnya masih dikontrol oleh manusia ataupun oleh perusahaan ya. Dimana bisnis sentral itu polanya kurang lebih seperti ini. Ketika ada sebuah produk, baik itu fisik ataupun virtual, digital ya, lalu kita minat, maka akan muncul namanya uang pembeli. Dan ketika kita mau beli, kita uangnya dibayarkan ke sistem, dan setelah itu ditampung di owner ataupun pemilik sistem, baik itu owner ataupun kreditor ya, ataupun adminnya misalkan kayak gitu. Nah, sehingga suatu saat kita melakukan pemasaran ataupun penjualan yang dimana kita memiliki hak komisinya, maka kita harus melakukan namanya withdrawal ataupun pengajuan pencairan komisi ke owner, kreditor ataupun admin. Nah, sehingga ini menjadikan selalu tidak pasti dibayar ya. Selalu ada potensi tidak pasti dibayar karena tergantung amanahnya mereka. Even legalitasnya lengkap, kantornya jelas ataupun owner yang bisa ditemui ya, itu hanya untuk meminimalisir. Kalau di bisnis center, yes, itu yang paling aman, tapi sekarang sudah ada yang lebih aman dari itu, yaitu adalah bisnis desentral. Nah, perkenalkan bisnis sistem full desentral bukan berarti semua yang pakai blockchain itu full desentral ya, karena selama masih ada WD, selama masih ada withdraw, selama bagi hasilnya tidak menggunakan smart contract ya, karena banyak DeFi di lainnya juga ya, yang transaksinya menggunakan smart contract tapi bagi hasilnya tidak menggunakan smart contract, sehingga masih ditampung oleh wallet ownernya. Kalau kayak gitu berarti masih belum full desentral. Jadi baru transaksi jual belinya saja yang pakai smart contract, tapi bagi hasilnya tetap ditampung oleh owner. Nah, ini perbedaannya bisnis full desentral ini. Kalau misalkan bisnis itu simpelnya tercipta dari produk dan sistem, nah di sini baru memungkinkan kita selain mendapatkan produknya, kita mendapatkan juga dengan sistem-sistemnya. Karena selama ini kalau di bisnis sentral ya, kita produk dan sistem, kita hanya beli produknya saja. Sedangkan sistemnya itu full dipegang oleh owner. Nah, di sini kita dapat bukan cuma produknya aja, tapi juga dapat dengan sistemnya. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Jadi jika ada produk digital ataupun produk virtual, lalu kita minat beli, maka akan muncul uang pembeli ya. Dan setelah itu ditransaksikan ke sistem. Nah, bedanya sistem ini membagikan 100% dana masuk di detik itu juga. Jadi nggak selisih 1 detik ya, ini keluar ke pemilik haknya, kepada penerima komisi dari transaksi yang terjadi, sehingga tidak perlu proses withdraw. Makanya kenapa Metaverse sampai mengklaim anti gagal bayar, masuk akalnya di situ, nggak ada pakai WD-WD-an. Anda bisa coba 24 jam, mau transaksi jam 3 pagi, jam 5 pagi, silahkan ya. Dan di sini kita ibaratnya kayak dapat dengan sistem-sistemnya juga ya, jadi enak, kita mau bikin program, bikin apa gitu ya, itu bisa banget. Karena kalau misalkan di dunia Anda masih menjalankan bisnis sentral, lalu Anda bikin program, ya ada perkataan tidak bisa sistem di atas sistem. Ya, karena sistem utamanya masih dipegang sama owner ataupun kreditor. Misalkan Anda bikin program ya sama tim Anda bikin misalkan umroh ataupun hadiah mobil dan lain-lain ya. Pas sebelum sampai ke titik perhitungan Anda ya dan berubah kebijakan, maka rencana Anda kacau balau. Ya, tapi di bisnis full desentral ini, selama Anda sudah memahami marketing plan-nya, ya, berapa yang Anda dapatkan dengan perhitungan-perhitungan kondisional, Anda bisa memperhitungkan untuk membuat program-program yang Anda inginkan, ya, strategi pemasaran. Yang mau bikin program apa gitu ya, karena bagi hasilnya tidak akan berubah. Nah, ini yang enak ya. Jadi untuk sistem pemasarannya, untuk afiliasinya, itu menggunakan sistem full desentral.
untuk bagi hasilnya. Oke, nah bicara perubahan era bisnis dengan teknologi ini menciptakan kemajuan digitalisasi. Saat ini sudah sangat banyak ya peluang-peluang yang ada di dunia nyata atau dunia konvensional beralih ke dunia digital ataupun online. Seperti misalkan ojek pangkalan yang berubah jadi ojek online, belanja di toko-toko di mall beralih ke belanja online. Lalu orang-orang yang nawarin di toko-toko yang mas mampir dulu mas lihat-lihat dulu itu berubah jadi streaming ya, yang bahkan sampai ada yang sampai 24 jam ya, sampai malam-malam pagi-pagi masih streaming. Terus juga belajar online, kerja online ya, termasuk komunikasi bukan cuma telepon sama pesan aja, tapi sekarang sudah ke DM-an ya, ke sosmed. Dan juga yang belum lama ini ya sempat ramai juga ya, yaitu adalah TikTok, di mana mereka membuat sebuah inovasi menggabungkan e-commerce dengan sosmed ya. Sempat diblokir berapa kali gitu ya, tapi ujung-ujungnya disrupsi teknologi tidak bisa dihentikan ya, tinggal kita mau meleknya duluan apa meleknya belakangan, karena inovasi itu akan selalu menjadi cara baru atas perubahan cara hidup yang sebelumnya. Nah, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan tanpa batasan jarak. Berkembangnya dunia digital memungkinkan pebisnis melakukan transaksi lintas kota, lintas daerah, lintas provinsi, bahkan lintas negara dengan lebih mudah. Ya, sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Yang bahkan karena Metaverse ini menggunakan paymentnya adalah cryptocurrency ya, sehingga transaksi di seluruh dunia dimanapun juga itu bisa dilakukan. Artinya bisnis ini bisnis global ya, nggak cuman bisa jual ke orang Indonesia saja. Dan menariknya dengan sistem ini ya, dengan sistem full decentral ini memungkinkan transaksi terjadi peer to peer atau langsung antara penjual dan pembeli tanpa pihak ketiga lagi, walaupun nggak tatap muka. Nah ini dahsyat ya. Mungkin dulu orang berpikir ya nggak mungkin lah kalau transaksi nggak pakai tatap muka. Sudah mulai terjadi, tapi masih pakai pihak ketiga ya, misalkan pakai Shopee, Tokopedia. Nah ini peer to peer ini memungkinkan transaksi tidak melibatkan manusia lagi ataupun pihak ketiga lagi. Oke, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan peluang properti digital. Nah ini salah satu alasan besar saya kenapa saya memilih di sini, karena saya pikir belum cukup banyak orang properti konvensional yang memahami peluang ini. Sehingga kalau kita melek duluan ya simpelnya ya, kita bisa megang kendali ya. Karena siapapun yang melek era duluan ketika sangat banyak orang yang belum paham, itu yang berpotensi menghasilkan lompatan besar penghasilan dalam hidupnya. Nah saat ini sudah ada di dunia metaverse sebenarnya yang memungkinkan memiliki peluang bertransaksi tanah, rumah, apartemen, dan lain-lain, namun versi dunia digital. Nah ekosistem seperti itu akan dibangun juga di metaverse dengan inovasi baru. Nah, bahkan di Metaverse ini ada peluang skema baru kepemilikan sebuah alat bisnis penghasil dolar dengan cara melakukan pemasaran jual beli kapling digital metric system bernama Tactile dan Universe ya. Nah, kita bahas malam ini yang paling simpel ya, itu adalah jual beli kapling digital taktil ataupun tactile ya. Nah, secara visualnya kapling digital taktil itu seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang bulat besar itu di tengah-tengah itu adalah posisi Anda, dan ketika Anda membeli maka Anda akan membuka dua orbit ya, di mana dua orbit itu, di satu orbit itu ada dua titik matrix ya, ataupun dua kapling matrix. Yang kedua itu di orbit 2 itu ada 4 kapling matrix, jadi total ada 6. Nah, tipenya ataupun skema bagi hasil itu ada dua. Anggap aja di kayak dua tipe ya. Ada 3 kamar, ada yang 6 kamar. Ada yang 3 kapling, ada yang 6 kapling. Di satu dapat 3 ataupun di satu dapat 6. Nah, untuk pola bagi hasilnya mari kita bahas sedikit ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk di S6 ini pola bagi hasilnya gini. Ya, closing pertama itu bukan hak kita. Closing kedua itu bukan hak kita. Jadi closing pertama kedua ini masuk ke sistem. Ini yang membuat jual beli menjadi bisnis ya. Jadi ini sistem bisnis ini yang dengan cuma 2 aja masuk ke bisnis ya, memungkinkan kita walaupun cuma jualan 1 kali nih, kita bisa mendapatkan berkali-kali ya. Jadi ini closing pertama dan closing kedua ini masuk ke sistem. Tapi dahsyatnya di closing ketiga itu udah nyalip di penjualan normal. Misalkan Anda yang jualan normal nih, dari closing pertama closing 2 itu dapat komisi ya, rata-rata misalkan 10-20%, anggaplah 20%. Kalaupun Anda closing ketiga orang itu baru 60%, tapi di sini udah langsung balik modal, sudah dapat 100%. Dari closing keempat komisinya 100% lagi ya.
Dan closing kelima itu komisinya 100% lagi. Dimana kalau misalkan Anda komisinya 20%, jual ke 5 orang itu baru 100%, baru balik modal ya, kalaupun komisinya 20%. Tapi di sini sudah 3 kali lipat. Dan penjual ke-6 itu kita dapat 100% lagi, tapi untuk membeli ulang 6 coupling baru lagi. Ya, makanya kenapa kok nggak habis-habis sih? Karena sistemnya itu udah otomatis repayment. Ketika couplingnya sold out, sistem akan membeli 6 coupling baru lagi. Dan itu nggak perlu konfirmasi ke upline, nggak perlu konfirmasi ke siapapun, itu udah otomatis seperti itu. Ya, membeli ulang. Jadi membeli ulang ke upline sponsor Anda ataupun referensi Anda. Sehingga otomatis kita di sini mendapatkan uang bukan cuma dari member baru saja, tapi dari member lama yang memang couplingnya sudah laku semua dan dia melakukan pembelian ulang. Ya, jadi ada sistem repayment di sini ya, pembelian ulang seperti itu. Nah, di sini tuh enak banget ya, kita udah terhindar panas-panasan, hujan-hujanan, dan jangan lupa di sini kita konsepnya tuh Anda bukan sebagai marketing tapi sebagai pemilik coupling. Jadi kita beli coupling digitalnya dulu baru kita jual. Jadi konsepnya bukan menjualkan coupling digital orang lain ya, seperti itu. Ada yang tipe S3, ini lebih simpel lagi Bapak Ibu sekalian ya, ini cuma ada satu orbit dan closing pertama itu kita baik modal 100%, closing kedua itu kita 100% lagi ya, udah 2 kali lipat, dan closing ketiga ini untuk pembelian ulang ya, ini lebih simpel lagi seperti itu, setara komisinya. Nah, kita lanjut ya. Ada total 12 coupling level di taktil ini yang bisa dibeli bertahap ataupun sekaligus. Kalaupun beli sekaligus itu nilainya 300 juta, dan teman-teman kayak punya 12 franchise gitu ya, kayak punya 12 toko gitu ya, kayak punya 12 penghasil dolar gitu ya, alat bisnis. Nah, dan berikut adalah gambaran kalau misalkan Anda modal 4 coupling level ya, minimal yang kami sarankan bagaimana mengubah modal 1 jutaan menjadi puluhan juta dalam waktu 3 bulan. Ya, ini modal 4 level, ini kalau secara DAI-nya ya, dolarnya itu $75 plus fee gas itu kurang lebih 1,3 jutaan ya. Bagaimana kalau dengan jual 2, duplikasi 2 ya. Ini adalah ilustrasinya, kita jual ke 2 orang, lalu setelah itu duplikasi ke 2 orang. Jadi kita pribadi cuma jual ke 2 orang. Nah, ketika kita jual pribadi ke 2 orang, maka kita akan menghasilkan total $40 ya dari closing pertama dan kedua. Dan setelah itu, kalaupun kita nggak jualan lagi, kita udah berpotensi mendapatkan passive income dari duplikasi yang terjadi ya. Ya kan di sini kan kita menjual ke B2B ya, kita menjual ke business to business ya. Kita ke pebisnis lagi, artinya mereka juga mau menjualkan coupling digitalnya. Nah, maka kalau terjadi duplikasi 2 ini, kita udah mendapatkan passive income baru $85 plus $80 untuk membeli coupling level 5 secara otomatis. Nah, ini dasar ya. Jadi sistem ini juga ada namanya pembelian coupling level berikutnya secara otomatis. Sehingga Anda beli modal 4 level bisa jadi lama-kelamaan dengan cuma 1 kali jual nih ke 2-6 orang, lalu lambat laun itu terduplikasi, Anda akan mencapai level 12 secara free. Ya, karena ketika Anda mencapai level 5 nih, jangan cuma jualan 2 orang dan duplikasi 2 ya, lalu tim Anda melakukan hal yang sama, mereka naik ke level 5, Anda naik ke level 6. Mereka naik ke level 6, Anda naik ke level 7, begitu seterusnya, kedorong ya. Nah, totalnya di sini aja kita udah mendapatkan $125, artinya udah balik modal plus untung. Dan jangan lupa ada tambahan $80 lagi sehingga totalnya $205 nih. Ya, yang dipakai sistem untuk membeli coupling level 5 ya. Jadi 4 level itu 5, 10, $20 sama $40. Nah, level 5-nya itu $80. Level 6-nya $160. Dikali 2 terus sampai level 12 itu $10.240. Nah, jika duplikasi 2 terjadi terus-menerus, maka passive income dari sebagian omset pemasaran tim sudah otomatis terjadi. Modal 4 level, $75 jual ke 6 orang ya. Ini apabila misalkan Anda nggak menunggu orang lain ya. Tadi kan jual 2 itu, hasilnya cuma $40 belum sampai balik modal. Nah, kalau Anda jual minimal ke 3 orang saja ya, kalau ambil 4 coupling level, itu sudah balik modal plus untung. Anda udah dapat $95. Apalagi kalau jual ke 6 orang, sehingga semuanya sold out ya di S6-nya, dan di S3-nya itu laku 2 kali siklus. Itu otomatis Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan hasil $165 ya, plus $80 yang dipakai sistem untuk upgrade ke level 5, sehingga total hasil itu $245. Ini lebih gede ya dari yang jualan 2 tadi. Ini senilai 327% dari modal Anda. Jadi udah balik modal plus untungnya. Karena bisnis pemasaran itu simpel ya. Kapan kita balik modal berarti itu udah titik aman banget, sisanya tinggal untung-untung doang. Ya, jadi di sini bukan
jual beli kayak trading yang kadang-kadang kalau kita bulan ini untung, bulan depannya bisa mengurangi untung di bulan sebelumnya. Karena ada namanya floating. Nah, seperti itu. Nah, potensi income sekarang ke 6, setelah itu duplikasi 6 ya. Dengan modal sama $75, gimana potensinya? Jadi ini ilustrasinya, Anda targetkan dalam 1 bulan ini jualan ke 6 orang dengan modal yang sama, misalkan 1 jutaan ya. Maka Anda akan menghasilkan di bulan pertama itu $165 ataupun 2,3 jutaan. Ini udah balik modal kemana-mana ya. Terus bulan berikutnya misalkan Anda nggak jualan ya, tapi di bulan keduanya nih terjadi duplikasi ke 1, ring 1 Anda melakukan penjualan ke 6 orang, maka Anda akan menghasilkan hasil baru itu di kurang lebih 4,5 jutaan ya, sehingga ini totalnya 6,8 jutaan. Dan di bulan ketiga, kalaupun Anda udah ngejualan ya, terus yang Anda closingkan langsung itu udah nggak jualan, tapi cucu Anda jualan, maka hasil barunya di 11,2 jutaan. Ini sesuai undangan kita ya, jadi hasilkan puluhan juta dengan modal 1 jutaan. Jadi dengan cara jual ke 2-6 orang aja. Sisanya dibayar sama sistem. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, itu hasilnya akan cenderung naik karena coupling level kita juga otomatis naik ya, otomatis komisi kita juga naik 2 kali lipat. Dan kalau itu terjadi sempurna sampai duplikasi ke 7 ya, itu di bulan ke-8 itu sudah terbuka level 12. Kalau sudah terbuka level 12 dan terjadi 1 siklus di S6 dan 2 siklus di S3, total semua level, maka akan menghasilkan 1 miliar per bulan. Ya, sehingga total hasilnya itu dengan modal 1 jutaan ya, proyeksinya, potensinya, itu bisa menghasilkan 4,7 miliar. Ya, dan ini pun dihitung dengan kurs dolar terendah banget ya, $14. Saat ini udah di 16 ribuan sampai 17 ribu ya per dolarnya. Ini bisa terjadi kalau duplikasi per bulan berarti 12 bulan. Kalau per minggu bisa sampai 12 minggu ya, tergantung kerja Anda dan tim Anda.